Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tutur Inisiatif di acara Inisiatif Talk. Kali ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang penutur yang merupakan juga ASN atau aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM, dan juga sekaligus founder dari Public Servant Academy. Apa itu Public Servant Academy? Nanti akan kita bahas juga nantinya begitu. Nah, ini dia sudah ada di sisi kanan saya, Winda Yunika. Halo Winda. Halo Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Win? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi ya seperti yang dijelaskan tadi, Winda ini adalah ASN di Kementerian Hukum dan HAM, benar ya, Win ya? Iya, betul. Nah, kalau di situ sebagai apa, Win? Di Kementerian Hukum dan HAM? Saya di sini sebagai analis eksternal khusus untuk bidang BPKP sama Ombudsman RI. Oh, oke. Berarti ngurusin audit-audit gitu dong? Betul. Oh, oke. Audit eksternal. Oh, audit eksternal, siap. Ya. Dan juga di Public Servant Academy. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit nggak, Win? Public Servant Academy itu apa? Jadi Public Servant Academy itu sebuah project mentoring yang aku bangun di tahun 2017. Dasarnya itu karena background aku sebagai PNS dan memang senangnya mentoring, dan waktu itu aku rasa mungkin masih banyak orang yang ingin tahu terkait dengan bagaimana caranya bisa masuk ke dunia birokrasi, bagaimana tahapan seleksi CPNS, tapi mereka itu sungkan untuk bertanya ke senior atau ke temannya. Jadi mereka memang butuh mentoring yang profesional, dan mereka memang sudah menjalani profesi sebagai ASN dan sudah keterima dalam tahapan seleksi dari awal sampai akhir gitu. Oke, jadi misal Rai mau jadi PNS gitu kan, lagi buka sekarang nih gitu. Nah, berarti boleh dibilang ya pas mau mendaftar ikut di Public Servant Academy begitu ya? Iya, betul. Karena Okay. pendampingan kita itu dari tahap pendaftaran awal sampai tahap akhir wawancara. Jadi nggak cuma sekali pendampingan di tes persiapan TKD, tapi juga kita ada tes persiapan untuk SKB sampai dengan ke tahap wawancara. Waduh, ini apa TKD, SKB banyak Iya, banget betul. Jadi prosedurnya ya. semua tahapan itu kita lakukan mentoring dan pendampingan. Jadi ada partnering juga nanti pada saat pendaftaran itu kita bagi per mentor, dia megang beberapa mente, nanti akan ada seperti pendampingan untuk pendaftaran sampai akhirnya mereka berhasil di tahap akhir gitu. Kalau SKB kita akan ngerekrut beberapa guest mentor yang mereka itu profesinya itu sama dengan profesi para mente. Jadi misalnya ada mente dia daftar analis hukum, berarti nanti pas di SKB-nya kami harus mencari mentor yang profesinya sebagai analis hukum di birokrasi tertentu. Oh, oke. Ini mulai agak bingung nih. karena pas ngelihat apa pembukaan CPNS, maksudnya ada CPNS di daerah, ada di kementerian, ada yang lain-lain gitu kan. Nah, mungkin nanti kita mungkin akan masuk ke sana juga, Win. Nah, tapi mungkin sebelum itu kita mau gali dulu gitu kan terkait dengan maksudnya apa perbedaan menjadi PNS dengan karyawan, terus apalagi dengan karyawan swasta atau BUMN, terus iklim kerja, atmosfer dan yang lain-lainnya, Win. Nah, mungkin tapi sebelum itu, Win, mau nanya dulu nih. Sebelumnya boleh disebutkan nggak, maksudnya pendidikan Winda dari S1 sampai sekarang di mana? Aku S1-nya di Universitas Lampung, Fakultas Hukum, kalau jurusannya jurusan Hukum Administrasi Negara. Aku masuk tahun 2009, aku lulus tahun 2013, itu 3,5 tahun kurang aku lulus S1. Kemudian karena waktu itu memang cita-citanya jadi dosen, karena memang pas S1 itu aku banyak jadi asisten dosen dan juga ikut beberapa proyek dosen terkait dengan karya tulis ilmiah, dan itu tuh benar-benar kayak menginspirasi aku untuk menjadi seorang dosen, karena dosen aku waktu S1 tuh baik-baik banget ke mahasiswa. Jadi kayak sangat membantu mahasiswanya untuk
mengambil beasiswa jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Jadi rekomendasi itu sangat mudah aku dapetin. Jadi waktu itu aku dapat rekomendasi ke Undip, S2 Undip, sama ke UI. Nah, akhirnya aku langsung mendaftar S2 Undip sama UI. Kebetulan pada saat itu timing pendaftaran Undip sama UI itu berbeda. Jadi kalau Undip itu dia bulan Februari, kalau misalnya untuk daftar pendaftaran UI S2 itu bulan April. Cuma anehnya kelulusannya itu pengumumannya cepetan UI dibandingkan gitu. Undip. Iya. Iya, jadi Undip itu bulan September baru pengumuman diterima atau tidak. Kalau UI itu bulan Juni udah ada pengumuman, dan sama UI itu cuma dikasih batas waktu 3 hari buat diterima atau enggak. Maksudnya kayak kita ambil atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya enggak ya gugur, tapi kalau misalnya kita ambil berarti kita harus registrasi ke Depok, habis itu kita ngisi formulir pendaftaran, kita bayar biaya pendaftaran juga, kalau pakai beasiswa nanti segala prosedur beasiswanya juga harus diurus gitu. Nah, jadi karena UI duluan yang pengumuman, akhirnya saya ngambil UI gitu. Dan waktu pas saya udah masuk kuliah hari pertama di Magister UI, itu pihak Undip nelpon kalau saya juga keterima di S2 Undip, tapi ya harus ditolak karena kita nggak bisa ngambil 2 tempat. Dan setelah lulus dari S2 Hukum UI ya, Win? Iya. Itu baru setelah itu, nah tapi tujuannya dari awal tadi jadi dosen, kenapa pindah ke ASN? Nah, itu dia. Jadi ini juga alasan kenapa aku bangun Public Servant Academy. Jadi waktu itu mungkin masuk quarter life crisis ya. Jadi di umur 24 tahun mau ke 25 tahun, itu tuh aku masih kuliah S2. Jadi masih belum lulus pada saat itu 2013. Dan teman-temanku tuh berbondong-bondong dari Lampung daftar di kementerian-kementerian yang ada di pusat di Jakarta. Jadi mereka tuh menghubungi aku karena mereka tahu kalau aku tuh kuliah di Salemba UI Jakarta. Mereka itu mau nginep di kosan aku atau minta tolong cari penginapan di dekat daerah Jakarta Pusat. Nah, pada saat itu jadi aku nemenin mereka daftar di OJK, di BI, di Kementerian Keuangan, di BPK. Jadi tahun 2013 itu masih boleh daftar lebih dari 1 instansi. 2013 itu masih offline berarti ya? Iya, masih offline. Oh, masih offline ya? Iya, dan itu tuh masih boleh daftar lebih dari 3 instansi asalkan jadwal tesnya tuh nggak bertabrakan. Jadi temanku tuh ada yang daftar 3 sampai 4, pokoknya kayak semuanya didaftar sama mereka. Nah, pas pengumuman mereka keterima. Jadi ada yang keterima di Dirjen Pajak, ada yang keterima di OJK, ada yang keterima di BPK, ada yang keterima di Kemenkes, ada yang keterima di Mahkamah Konstitusi. Dan itu tuh nge-trigger aku banget kayak, wah, mereka pas aku nganterin mereka kayak daftar ulang atau misalnya kayak mereka pemberkasan ulang untuk yang tahap akhir, itu kan aku nemenin kayak mereka ke Kementerian Keuangan, OJK, dan aku tuh ngelihat beberapa gedung dan pusat pemerintahan itu kayak bagus banget gitu kalau masuk di situ. Dan akhirnya mereka bilang, karena aku nggak pernah punya pengalaman background untuk kerja secara formal yang benar-benar full time, dan aku belum pernah yang namanya nulis surat lamaran pekerjaan, kata mereka dicoba aja nanti di tahun depan 2014 untuk kayak pengalaman pertama aku daftar kerja. Jadi aku ikut tes CPNS karena toh kalau misalnya mau jadi dosen harus jadi PNS juga, dan itu daftarnya di Kemendikbud gitu. Jadi jangan sampai pas aku lulus S2 aku nggak punya pengalaman untuk tes CPNS sama sekali dan nggak bisa dapat pembelajaran di situ. Akhirnya ya udah aku pakai jasa S1 aku daftar kementerian yang waktu itu nerima formasi sarjana hukum, dan akhirnya aku pilih di Kementerian Hukum dan HAM. Oh, oke. Jadi masuk ke Menkumham sekarang, iya maksudnya yang sekarang bekerja ini pakai ijazah S1 ya, Win? Iya, betul. Dan akhirnya baru bisa in passing dan bisa penyesuaian ijazah ke S2 setelah masuk. Tapi pada saat aku masuk itu masih S1 pakai sarjana ijazah sarjana dan masih ngerjain tesis gitu. Jadi belum lulus S2. Oh, oke. Jadi nah, tadi kan kalau Rem tangkap kenapa menjadi ASN, karena tadi itu maksudnya awalnya mau mencari pengalaman untuk tes CPNS gitu kan? Iya, betul. Dan itulah yang mengubah jadinya nggak jadi dosen sekarang gitu ya. dan maksudnya iya, lebih betul. mengalihkannya itu ke Public Servant Academy ya, ini.
Iya, karena sistemnya juga mentoring dan mengajar. Tapi setelah aku 2 tahun kerja di Kementerian Hukum dan HAM, ternyata di Kementerian Hukum dan HAM tuh ada profesi yang mirip dengan dosen, namanya Widya Iswara. Jadi Widya Iswara itu, dia itu seperti pengajar, dosen, tapi dia itu membinanya itu taruna-taruni untuk akademi imigrasi sama akademi politeknik gitu. Jadi untuk petugas lapas sama imigrasi itu, jadi ada taruna-taruninya kayak sekolah kedinasan. Nah, Widya Iswara itu pengajar yang mengajar di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Dan namun belum mengambil itu ya, Win ya? Itu tuh harus kayak golongan berapa dulu, tingkat berapa dulu, harus berapa tahun setelah gitu. PNS. Iya, jadi ada persyaratan-persyaratan khusus yang memang nggak terlalu mudah sih. Jadi kayak harus beberapa ikut tes biar lulus juga baru bisa keterima di Widya Iswara. Siap. Nah, Win, ini kalau misalkan terkait dengan nanya nih terkait dengan benefit iklim dan atmosfer kalau sebagai ASN, mungkin kalau di mengeneralisir kayaknya nggak bisa ya, maksudnya Indonesia luas banget gitu kan, kementerian juga banyak gitu kan, Pemda juga banyak gitu. Tapi kalau misalkan mungkin yang Winda rasakan kalau menjadi ASN gimana, Win? Secara benefit iklim dan atmosfernya, Win? Kalau misalnya menjadi ASN itu yang pertama aku rasain itu memang agak sedikit lebih santai menurut aku ya. Jadi waktu sebelum jadi ASN tuh aku pernah ikut project Prof. Jimli Asidik, itu tuh membuat buku-buku tokoh hukum Indonesia, dan tujuan beliau itu agar sarjana-sarjana hukum nanti tidak menggunakan teori-teori dari tokoh luar, tapi mereka mengambil teori-teori dari tokoh yang ada di Indonesia gitu. Nah, di situ aja aku tuh kerjanya kadang-kadang kalau misalnya rapatnya baru habis maghrib, terus baru selesai itu jam 9, jam 10, kemudian Sabtu Minggu itu rapat, jadi menyesuaikan jadwal dengan Prof. Jimli dan beberapa petinggi-petinggi BUMN dan juga petinggi-petinggi kementerian gitu. Jadi mereka luangnya habis maghrib, baru aku ikut rapat gitu. Nah, pas di ASN itu memang enaknya jam kerjanya itu sudah terukur, jadi masuk jam 7:30, jam 4 sore sudah bisa pulang gitu. Dan pekerjaannya juga tidak terlalu yang menuntut kita untuk lembur. Jadi pekerjaannya itu adalah pekerjaan repeat gitu. Jadi pekerjaan yang berulang dan bersifat masih administratif kalau menurut aku di awal-awal gitu. Jadi nggak terlalu susah untuk kita mengikuti ritme kerjanya gitu. Dan menurut aku kalau misalnya bagi perempuan sebenarnya ASN itu memang sangat cocok pekerjaannya, karena kita masih bisa membagi waktu sebagai seorang wanita karir dengan seorang ibu gitu, karena waktunya tidak terlalu banyak dihabiskan di pekerjaan. Apalagi kalau sekarang kan kalau ASN itu adalah pekerjaan yang paling tidak berpengaruh dengan adanya pandemi menurut saya ya. Tidak berpengaruh ini maksudnya gimana ya? Maksudnya tidak takut dipecat gitu loh udah. Oke, iya. Kan kalau misalnya beberapa teman saya di swasta itu kan ada pengurangan pekerja sampai 75%, 50% seperti itu gitu kan. Jadi kebetulan suami aku tadinya itu di swasta, tapi sekarang akhirnya masuk ke birokrasi. Jadi suami aku tuh termasuk yang kena PHK di tahun 2020 gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah dapat pekerjaan yang di birokrasi sekarang, dan itu tuh jauh lebih jauh lebih aman sih kalau menurut aku dibandingkan dengan di swasta gitu, karena dengan kondisi pandemi seperti ini gitu. Jadi PNS itu paling berdampaknya cuma di gaji ke 13-14 nggak ada tunjangan kinerja, cuma gaji pokok aja gitu. THR-nya juga berkurang, cuma itu aja, tapi kan nggak ada yang signifikan kayak pemotongan gaji 50% atau apa gitu. Itu jadi privilege kami sendiri. Terus kalau di Inspektorat Jenderal, aku kebetulan di unit Inspektorat Jenderal, kebetulan karena kita tuh audit ya, kita tuh memeriksa, kemudian kita itu melakukan penelaahan sama monitoring, jadi kesempatan aku untuk melakukan monitoring atau pemeriksaan ke wilayah itu sangat besar. Jadi dinas luar ke berbagai kanwil itu sangat besar gitu. Jadi bagi aku yang memang hobi traveling, kadang-kadang hobinya itu bisa disalurkan di situ juga gitu. Jadi bisa sambil kerja, tapi bisa sambil jalan-jalan juga, tapi jalan-jalannya itu sambil ada tugas. Kalau dalam kondisi pandemi sekarang gimana, Online semua atau gimana?
Itu tuh yang sering ditanyain sama beberapa teman-teman aku. Jadi kebetulan pada saat bulan Mei, Juni ke Juli ini kami itu memang lagi ada target penyerapan anggaran yang sangat besar untuk perjalanan dinas. Nah, kebetulan tuh aku ada 1 bulan aku tuh perjalanan dinas bisa sampai 3 kali udah. Jadi kemarin tuh ke Medan, terus ke Lampung. Nah, tanggal 16 Juli ini harusnya aku ke Palembang. Cuma karena ada PPKM. Jadi tidak bolehkan, jadi diundur sampai tanggal 21 Juli gitu. Jadi nanti tanggal 21 Juli kalau misalnya memang sudah diperbolehkan, mungkin aku akan perjalanan dinas ke Palembang. Siap. Jadi tadi itu ya, mungkin secara kondisi kerja mungkin ya tidak terlalu berat ya begitu ya. Ya pekerjaannya banyak yang pekerjaan berulang begitu ya. Nah, kalau misalkan terkait ini Win, mungkin lebih menspesifikkan terkait dengan perbedaan antara ASN dengan karyawan swasta atau BUMN yang lain mungkin, Win? Perbedaan ASN dengan karyawan swasta atau BUMN yang lain. Yang paling ketara mungkin adalah jaminan masa tua. Jadi kami itu ada pensiun gitu, ada pensiun untuk pegawai. Jadi setelah kami memenuhi masa kerja maksimal 25 tahun itu kami itu dapat jatah pensiun. Tapi kalau misalnya kami mau mengajukan pensiun dini, itu minimal masa kerjanya 20 tahun baru bisa kami mengajukan pensiun dini gitu. Dan itu tuh pensiun itu adalah kami mendapatkannya tuh gaji pokok gitu. Jadi kecuali tunjangan kinerja, jadi gaji pokok itu memang akan diberikan kepada pensiunan sampai mereka wafat gitu, seperti itu. Jadi mungkin masa tuanya lebih terjamin. Ya, lebih terjamin. Kemudian jaminan kesehatannya juga menurut aku memang sudah di-cover ya walaupun BPJS, tapi alhamdulillah masih dapat kelas 1 gitu. Kalau BPJS-nya kami masih dapat kelas 1, kemudian ada tunjangan suami, ada tunjangan anak. Kemudian nanti juga kalau misalnya memang menjabat di struktural kayak eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan 4 itu dapat jabatan struktural juga gitu. Jadi ada tambahan tunjangan terhadap jabatan. Nah, kemudian apalagi ya bedanya? Kalau menurut aku ya itu dari jam kerja aja udah beda gitu. Jadi memang tidak terlalu dituntut untuk lembur kalau menurut aku. Kecuali kalau memang ada kerjaan yang memang deadline-nya harus dikerjakan hari itu juga gitu. Jadi jam kerjanya itu sudah jelas dibandingkan jam kerja swasta yang mereka itu memang ada jam lemburnya sendiri dan diatur oleh perusahaan. Itu paling ngebedain. Kalau di kementerian itu ada semacam KPI-nya gitu nggak, Win? Apa KPI? Key Performance Index itu misalnya target tahunan begitu, Win? Oh, ada. Kita ada B06 itu untuk setiap 1 semester. Kemudian ada target tahunan juga, ada B03 itu setiap triwulan. Jadi emang ada setiap triwulan itu kita evaluasi kinerja namanya. Itu bisa dicek apakah kinerjanya itu sudah tercapai atau enggak. Kemudian ada evaluasi anggaran, kayak penyerapan anggaran, dan itu memang berkoordinasi sama Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya di setiap tahun itu kami nggak bisa melakukan penyerapan maksimal 100%, itu tunjangan kinerjanya bisa diturunin. Iya. Jadi ya mungkin secara general mungkin hampir sama ya, maksudnya pengelolaan kinerjanya mungkin sama gitu ya. Nah, kalau misalkan misalkan kalau naik ini karena Rem juga nggak terlalu tahu gitu kan kalau di naik jabatan. Iya, naik jabatan itu gimana, Win? Jadi di kami itu di ASN atau PNS itu kita tuh ada 2. Kita tuh ada jabatan fungsional umum namanya, ada jabatan fungsional khusus atau tertentu. Nah, jabatan fungsional umum itu kami itu menjabat di struktural. Kalau misalnya udah Rahim pernah dengar eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, itu jabatan struktural yang ada di unit pusat. Nah, itu tuh jabatan struktural itu kami naik pangkat setiap 4 tahun sekali. Dan itu secara otomatis. Jadi baik kinerjanya baik ataupun biasa saja itu akan dilakukan kenaikan pangkat setiap 4 tahun sekali. Misalnya dari 3A naik ke 3B, kemudian naik ke 3C, ke 3D, dan seterusnya. Nah, kalau jabatan fungsional khusus atau jabatan fungsional tertentu itu tergantung angka kredit. Jadi memang ada kayak target mereka untuk pemenuhan angka kredit. Kalau misalnya angka kreditnya terpenuhi, baru mereka naik jabatan. Dan itu tergantung jumlah angka kreditnya. Misalnya sudah terpenuhi dalam kurun waktu 2 tahun, berarti mereka akan naik jabatan 2 tahun lebih cepat. Tapi kalau misalnya mereka itu memang kinerjanya kurang baik,
bisa jadi lebih dari 4 tahun pun angka kreditnya itu tidak terpenuhi. Jadi bahkan lebih lama gitu. Jadi tergantung dengan pemenuhan angka kredit. Kalau mereka rajin, ngumpulin angka kreditnya bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya mereka kurang rajin, maka pengumpulan angka kreditnya akan lebih lambat dari 4 tahun. Gitu. Nah, kalau terkait dengan pengelolaannya ASN ini gimana ya, Win? Maksudnya kan ASN ini sendiri kan ada di kementerian, terus ada di daerah juga gitu, di Pemda, di Pemprov gitu kan. Nah, terus ada juga yang guru ya di rumah sakit juga. Nah, kalau pengelolaannya gimana, Win? Kalau ASN itu memang ada ASN di kementerian, ada ASN di lembaga, ada ASN di Pemda, ada di ASN perwakilan Kanwil di setiap kementerian. Biasanya itu mereka punya Kanwil tersendiri. Gitu. Nah, kalau misalnya perwakilan kementerian yang di Kanwil itu nggak jauh berbeda dengan yang di pusat. Jadi tunjangan kinerja itu sama. Cuma di setiap kementerian itu perbedaannya di persentase tunjangan kinerja berdasarkan prestasi dan penyerapan anggarannya. Setahu saya yang tunjangan kinerjanya itu 100% itu baru Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Hukum dan HAM sendiri tunjangan kinerjanya itu baru dibayarkan 80% berdasarkan dengan hasil kinerja dan penyerapan anggarannya. Jadi masih ada 20% lagi target kami untuk pemenuhan agar bisa mendapat 100% gitu. Nah, kalau kementerian lain kayak Kementerian Koperasi itu menurut aku baru 70% tunjangan kinerjanya. Jadi memang beda-beda gitu. Semuanya tuh tergantung antara kinerja, kemudian antara WTP, dan juga terkait dengan penyerapan anggaran mereka masing-masing di per tahunnya gitu. Evaluasi kinerjanya seperti apa, maka nanti Kementerian Keuangan akan membayarkan tunjangan kinerja berdasarkan dengan hasil monitoring dan evaluasi kinerja masing-masing kementerian. Nah, kalau Pemda sendiri itu justru lebih unik. Jadi Pemda itu untuk PNS-nya itu dibayarkan berdasarkan APBD mereka. Oh iya ya. Jadi kalau APBD Pemda itu besar, maka gaji PNS-nya itu akan besar. Nah, kalau misalnya udah Rahim pernah ikut isu terkait dengan tunjangan kinerja dan gaji PNS, itu bahkan Kementerian Keuangan saja pegawai Dirjen Pajaknya itu sangat iri sama PNS di Pemda DKI. Karena hasil penghasilan mereka tuh lebih besar daripada PNS-PNS di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak. Jadi Dirjen Pajak itu kan seharusnya memang yang mendapatkan income lumayan besar ya dibandingkan dengan kementerian lain gitu. Nah, kalau dibandingkan sama gaji saya sendiri, gaji untuk di Pemda DKI itu 3 kali lipat dari penghasilan kami secara keseluruhan. Misalnya kalau golongan 3A di kami itu 7 juta, di Pemda DKI itu bisa dapat 21 juta dengan golongan yang sama per bulan. Makanya sekarang tuh banyak banget yang berbondong-bondong masuk ke Pemda DKI karena emang tunjangannya itu sangat besar. Karena APBD-nya yang besar tadi itu ya ini? Iya, betul. Dan yang Pemda kedua terbesar itu kalau nggak salah Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu total penghasilannya itu bisa sekitar 15-16 juta per bulan di bawah Pemda DKI. Jadi kalau misalkan di kementerian berarti itu masuk ke APBN ya, Win? Iya, betul. Kalau Kementerian Pusat semua APBN di bawah Kementerian Keuangan. Tapi kalau Pemda diatur oleh mereka masing-masing gitu berdasarkan APBD mereka. Oh ya, sesuai dengan APBD daerah masing-masing berarti, Win. Berarti kan setiap daerah pastinya beda-beda gitu kan ya? Beda-beda, Pemdanya beda-beda. Nah, kalau misalkan kalau apa ya, mau apply sekarang, misal berarti kita langsung menyasar ke apa ya, ke misalkan tadi kalau kementerian ke kementeriannya begitu berarti gitu kan? Atau maksudnya ada sistem terpusatkah gituin? Atau misalkan kalau ke Pemda ya langsung ke Pemdanya gitu atau gimana? Kalau sekarang itu sistem pendaftarannya itu memang bisa ke Pemda atau langsung ke kementerian sama lembaga. Cuma hati-hati saat memilih formasi di kementerian sama lembaga, karena sekarang itu di kementerian dan lembaga itu sudah ada klausul untuk agar CPNS yang nanti keterima itu siap untuk ditempatkan di wilayah mana saja, di kantor wilayah di setiap kementerian gitu. Kalau misalnya mereka itu memilih formasinya itu penempatan di 33 provinsi yang ada di setiap kanwil kementerian, berarti akan dipencar ke beberapa kanwil yang ada di setiap provinsi perwakilan kementerian tersebut. Tapi kalau mereka mendaftarnya formasi pusat, itu berarti mereka akan ditempatkannya di pusat. Jadi
kalau aku dulu, aku tuh pakai cara karena memang aku masih tesis dan tesis aku tuh di Jakarta. Jadi aku tuh ngambil yang formasi pusat, dan kata teman aku kalau formasi pusat itu antara Sekretariat Jenderal, Sekjen atau Inspektorat Jenderal, karena mereka pasti tempatnya di pusat, nggak akan dilempar ke wilayah. Gitu. Okay. Nah kalau Pemda pasti tempatnya di Pemda masing-masing gitu. Kalau Pemda Jawa Tengah di Pemda Jawa Tengah, kalau Pemda DKI, misalnya Pemda Lampung memang kalau Pemda penempatannya sudah jelas. Iya, Kalau sesuai yang dengan agak hati-hati ya kementerian, karena kementerian itu ada kantor wilayah yang pasti ditempatannya tergantung dari formasinya masing-masing. Oh iya. Nah ini kalau terkait dengan prosedur menjadi ASN tadi gimana, Win? Tadi kan di awal Winda udah menjelaskan ada tadi apa SKB, terus ada TKD. Nah Iya. itu apa itu? Nah mungkin kalau boleh dijelaskan prosedur dari awal sampai kita diterima begitu, Win. Maksudnya sampai kita bekerja begitu. Jadi prosedur menjadi ASN itu memang agak sedikit panjang. Kalau misalnya sekarang itu pendaftaran dibuka di akhir Juni, mungkin baru selesai untuk seleksi tahap akhir itu di bulan Desember. Jadi sekitar ada 6 bulan prosesnya untuk selesai semua tahap dari seleksi pendaftaran. Jadi dimulai pertama itu memang terkait dengan pembukaan informasi dan pendaftaran, dan itu tuh akan dibuka oleh BKN dan mereka akan memperlihatkan kementerian mana, Pemda mana, instansi mana yang membuka formasi pada saat perekrutan CPNS tahun 2021 ini, dan jumlah formasinya tuh berapa bisa kita lihat. Misalnya saja untuk analis hukum di Kementerian Hukum dan HAM, misalnya formasinya untuk sarjana hukum itu 25 orang. Kemudian untuk misalnya jabatan auditor, untuk sarjana hukumnya formasinya 15 orang. Kita bisa lihat gitu. Misalnya Pemda DKI dia butuh terkait dengan pengelolaan TI, itu misalnya ada 15 orang gitu. Jadi kita bisa lihat di situ dan disesuaikan sama background pendidikan kita masing-masing. Kemudian kita harus bikin akun sistemnya, udah Rahim. Jadi kita bikin akun dengan nomor induk pendudukan kita yang ada di KTP. Jadi kita nggak bisa bohong di situ. Kalau misalnya memang kita sudah terdaftar sebagai PNS, kalau kita daftar ulang pakai KTP yang sama, itu bakal kedetek sama orang BKN-nya. Jadi nggak bisa daftar. Kecuali memang kita bukan berstatus PNS atau Polri, itu bisa daftar. Gitu. Karena udah ke-link di BKN sendiri untuk data kependudukannya sendiri gitu. Nah, nanti kita masukkan nomor KK juga, masukkan nomor KTP juga. Nanti kita bikin akun, kemudian kita swafoto. Swafotonya itu harus dari depan, boleh selfie atau misalnya minta difotoin sama orang. Dan tahun ini tuh bedanya swafotonya itu nanti akan jadi face screening. Jadi kalau misalnya tes TKD nanti itu tidak diperiksa lagi secara manual. Jadi antara KTP sama wajah kita itu tidak diperiksa oleh petugasnya secara manual, tapi akan ada alat untuk face screening. Jadi sesuai dengan foto yang kita upload. Jadi kalau misalnya pada saat di face screening muka kita itu nggak sama, nanti akan ada petugas yang baru memeriksa secara manual. Tapi kalau misalnya sama, berarti bisa masuk gitu. Jadi lebih ketat lagi, nggak ada sistem calo-caloan lagi. Oh iya. Nah, Win, tadi kalau misalkan artinya semua informasi pendaftaran itu ada di websitenya BKN ya, Win? Iya, betul. Baik semua di informasi semua BKN daerah, kementerian juga begitu. Iya, ada di situ. Oh, bisa berarti kita lihat di situ semua. Sistemnya berarti udah terpusat begitu ya. Maksudnya berarti Iya, kita betul. tidak langsung ke Pemdanya gitu, tapi melalui BKN, nanti BKN yang menyalurkan ke daerah-daerah begitu ya, Win? Jadi di situs BKN itu ada link setiap formasi kementerian maupun Pemda. Misalnya kita mau memilih Pemda di daerah Sumatera Selatan. Nanti kita klik aja Pemda Sumatera Selatan, kita klik linknya, nanti dibuka informasi dari penerimaan CPNS pegawai Pemda Sumatera Selatan, syaratnya apa, formasi yang dibuka apa aja, kita bisa lihat. Nanti pada saat kita ketik, misalnya kita mau daftar formasi di Pemda Sumatera Selatan, ya kita ketik aja situ Pemda Sumatera Selatan, jabatannya apa gitu. Oke, nah setelah itu setelah kita mendaftar di ini mengisi persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan, setelah itu apa lagi, Win?
nanti akan ada namanya verifikasi berkas dan juga ada pengumuman lolos seleksi administrasi. Jadi berkas-berkas kita yang sudah kita upload, kemudian data-data kita yang sudah kita upload di website BKN di sscn.go.id itu nanti akan di cross check sama BKN. Kalau datanya itu valid semua, nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang keliru, nanti berarti akan ada pengumuman bahwa kita tuh lolos administrasi. Tapi kalau misalnya ada salah satu data saja yang salah, misalnya nama di KTP tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan, itu pasti nanti akan jadi faktor penyebab kita gagal di seleksi administratif. Atau misalnya kita salah upload untuk swafotonya, kita uploadnya bukan dari depan, misalnya kita uploadnya itu agak menyamping. Nah itu tuh mungkin salah gitu, karena nanti akan susah dalam face screeningnya gitu. Atau ada kesalahan-kesalahan lain seperti menginput nomor ijazahnya salah gitu, tidak sesuai dengan ijazah kita. Nah, itu bisa jadi faktor-faktor kegagalan kita di seleksi administrasi. Baik. Artinya ya sekecil apapun persyaratan ya memang harus dipenuhi begitu ya, supaya tidak gugur di seleksi administrasi begitu ya. Iya, betul. Nah, setelah pengecekan seleksi administrasi tadi, apalagi setelah itu? Nanti akan ada yang namanya masa sanggah. Masa sanggah ini adalah waktu bagi pendaftar untuk menyanggah keputusan dari BKN. Misalnya ada pendaftar yang dinyatakan gagal dalam seleksi administratif. Nanti BKN itu akan ngasih kenapa dia gagal. Misalnya dia gagalnya karena salah mengetik nomor ijazah atau nomor ijazah tidak sesuai. Berarti dia salahnya di situ. Nanti dia harus mengupload bukti kalau emang dia yakin dia uploadnya sudah sesuai, dia harus mengupload bukti bahwa dia emang ngetiknya tuh udah sesuai. Misalnya bukti ijazahnya, kemudian bukti dia ngetiknya itu nanti dia upload ke kolom sanggah. Jadi dia akan ngasih data dukung terkait dengan kebenaran dia dalam mengupload untuk menyanggah kebijakan dari BKN tersebut gitu. Nah, nanti ada rentang waktu seminggu untuk BKN memeriksa apakah data dukungan di-upload itu sesuai apa tidak gitu. Nanti baru BKN menjawab apakah dia itu diterima sanggahannya. Kalau diterima berarti dia lolos, tapi kalau misalnya ditolak berarti dia tetap nggak lolos dalam seleksi administratif. Nah, baru nanti masuk ke persiapan TKD. Persiapan TKD ini tes kompetensi dasar, di mana tes kompetensi dasar itu ada 3 materi yang akan dites oleh BKN untuk semua CPNS di tahun 2021. Ada materi tentang tes wawasan kebangsaan atau biasa kita kenal dengan TWK, ada materi tentang tes intelijensi umum atau yang biasa kita kenal dengan TIU, ada tes terkait dengan TKP atau tes kepribadian pegawai gitu. Jadi 3 materi ini yang akan menentukan apakah CPNS tersebut lulus apa enggak, karena ada passing grade-nya. Dan kalaupun lulus passing grade belum tentu lulus dalam tes TKD karena akan di-ranking. Misalnya di Pemda itu hanya butuh untuk tenaga medis, misalnya dokter, dia cuma butuh 2 orang. Nah, dari semua pendaftar yang lulus passing grade, misalnya jumlah yang lulus passing grade TKD itu ada 15 orang. Akan di-ranking total TKD yang paling besar, jadi diambil 2 terbesar aja gitu. Oke. Berarti ya ranking itu dikembalikan ke posisinya ya, maksudnya ke posisi yang dilamar begitu ya ini? Iya, kalau TKD itu misalnya formasinya cuma 2, nanti dikali 3. Jadi yang lolos itu 6 ranking terbesar, 6 ranking teratas. Jadi 6 orang ini yang bisa masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Oke. Nah, tadi mungkin kalau dikit balik ke awal, untuk 1 orang itu bisa apply ke berapa tempat, Win? 1 aja tuh? Semenjak tahun 2014 itu tidak diperbolehkan setiap pendaftar itu melamar dari lebih dari 1 instansi. Kalau pada saat aku tahun 2014 itu kita hanya boleh mendaftar 1 instansi, tapi boleh 3 formasi. Jadi kalau dulu aku daftarnya itu ada 3 formasi, ada auditor, pengadministrasi anggaran, ada satu lagi analis hukum. Jadi aku boleh milih 3 formasi, tapi cuma boleh di Kementerian Hukum dan HAM. Semenjak tahun 2014 itu langsung moratorium ya. Udah daim, jadi waktu itu pernah Jokowi itu melakukan kebijakan moratorium 2 tahun tidak menerima CPNS dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Nah, tahun 2017 itu baru ada lagi pembukaan CPNS di setiap kementerian dan Pemda. Jadi 2017 itu ada peraturan baru kalau hanya boleh mendaftar di 1 instansi dengan 1 formasi, dan sampai sekarang itu berlaku.
Jadi cuma boleh milih satu jabatan di Di satu satu instansi. instansi aja, ya. Oke, iya sih. Ya, siap-siap. Nah, setelah tadi itu, tadi kan tes TKD begitu ya, Min? TKD. Nah, setelah TKD itu apa lagi? Itu tes SKB namanya, seleksi kompetensi bidang. Jadi seleksi kompetensi bidang ini memang mengerucut untuk tesnya itu, walaupun masih sistem CAT di BKN, tapi sesuai dengan formasi yang dilamar. Misalnya dia ngambil Pranata IT. Nah, nanti tentang SKB-nya itu yang berhubungan dengan soal-soal IT, kayak perangkat lunak, software, dan hardware, dan kemudian berkaitan dengan profesi sebagai Pranata IT, dan berhubungan dengan kementerian atau instansi atau pemerintahan daerah yang dia lamar, gitu. Jadi setiap kementerian, setiap Pemda itu punya standar SKB yang berbeda-beda. Baik, kalau SKB berarti kan disesuaikan dengan kompetensi posisinya itu gitu ya, Nih? Iya, sama jabatan yang dia lamar gitu. Jadi memang berbeda-beda soalnya. Dan itu nanti hasilnya di ranking lagi begitu ya? Hasil dari tes SKB itu? Hasil dari tes SKB itu nanti diumumin, jadi memang tetap ada passing grade-nya juga, cuma kalau TKD itu jadi ada presentasi nanti sama BKN, jadi TKD itu akan diambil 40%, SKB itu akan diambil 30%, sisanya itu dari seleksi berkas sama dari wawancara. Jadi yang paling gede di TKD memang, kemudian SKB 30%, dan sisanya nanti diwawancara sama administrasi berkas. Oke. Nah, jadi baru nanti di total sama BKN di total, nanti di pengumuman final hasil totalan semuanya itu di ranking sama mereka. Oke. Berarti maksudnya tidak ini ya, misalkan kayak udah lulus tes TKD, berarti ya TKD kita udah lolos, berarti terus selanjutnya baru SKB gitu. Maksud berarti hasil kombinasi porsi nilai dari masing-masing tes itu ya, ini? Iya, yang nanti bakal jadi penentu untuk di ranking di total BKN. Jadi misalnya aja nih pas pada saat aku tuh ngelamar di formasi yang cuma satu slot aja formasinya. Nah, itu tuh ternyata di ranking dari semua totalan nilai kita semua, misalnya nilai wawancaranya dapat berapa, kemudian dikali 10%, nilai SKB-nya dapat berapa dikali 30%, nilai TKD-nya dapat berapa dikali 40%, kemudian ditambah dengan seleksi berkas dan lain-lain, nanti di total, kemudian di ranking. Nah, kebetulan karena cuma formasi aku satu, jadi cuma diambil ranking pertama aja. Jadi walaupun yang lain itu lolos passing grade, TKD, SKB, dan lain-lain, kalau mereka rankingnya kedua atau ketiga, mereka nggak akan diterima. Tapi yang diterima cuma yang ranking pertama aja, kalau formasinya cuma satu. Gitu. Oke. Nah, berarti nah setelah tes SKB, apa lagi tuh? Ada interview tadi, Win? Iya, betul, ada wawancara sama ada psikotes. Dan kalau misalnya di beberapa formasi, misalnya di penjaga tahanan atau lapas di kementerian aku sama analis imigrasi, itu mereka ada tes fisik atau namanya kesemaptaan. Oke. Kalau untuk penjaga tahanan tuh kayak formasi SMA itu pasti mereka ada tes fisik kayak lari, sit up, push up, kemudian full up gitu-gitu. Nah, kalau untuk interviewnya sendiri itu interview lebih ke interview apa ya, ini? Yang setelah Kalau SKB yang tadi? aku tanya-tanya itu kemarin tuh mereka itu lebih ke interview kayak kepribadian, kemudian kayak analis permasalahan, kemudian kayak terkait dengan keunggulan mereka, soft skill yang mereka miliki. Misalnya ada teman aku, dia ditanya kayak, kamu punya soft skill apa? Saya bisa paskibra. Ya udah disuruh paskibra di depan pewawancara. Misalnya dia bisa karate, ya udah disuruh dia karate. Dia bisa nyanyi, ya udah disuruh dia nyanyi gitu. Jadi kayak unjuk bakat dan juga terkait dengan kepribadian peserta gitu. Nanti ada permasalahan yang diutarakan oleh pewawancara atau psikolognya di situ, nanti kita disuruh menjawab dan menyelesaikan kasus masalahnya. Nanti bisa dilihat gitu, kira-kira kita itu solutif nggak terkait dengan penyelesaian masalah, gampang adaptasi nggak gitu terkait dengan lingkungan di daerah birokrasi yang bakal kita hadapi nanti. Siap. Nah, setelah interview tadi baru ke psikotes ya? Setelah interview, jadi psikotesnya itu sebenarnya ada di tahapan wawancara. Tahapan interview itu dibarengi oleh tahapan psikotes dan wawancara gitu. Nanti setelah tahapan wawancara ini adalah tahapan terakhir, baru nanti ada pengumuman final. Nah, pengumuman final inilah yang meranking dari total keseluruhan hasil
seleksi kita setelah dipersentase dan ditotalkan. Jadi yang dipresentasikan tadi itu ada tes hasil administrasi, terus TKD, Ada SKB TKD, ya. ada SKB, ada wawancara dan Wawancara. psikotes. Ya. Jadi keempat bobot nilai itulah yang akan menjadi hasil akhir kita ya, Win? Iya betul, akan menjadi hasil akhir di pengumuman finalnya. Nah kalau misalkan setelah selesai pengumuman final ya, misalkan diterima gitu. Nah apalagi yang harus kita lakukan? Nah, biasanya nanti akan dipanggil di kementerian atau misalnya pemerintahan daerahnya, kita harus bawa berkas-berkas asli. Misalnya kan kalau di awal kan kita hanya upload ijazah, kita scan, kita upload. Kemudian misalnya sertifikat TOEFL, kita scan, kita upload, KTP segala macam. Nanti di tahap pengumuman final, kita harus datang ke tempat instansi atau misalnya ke pemerintah daerahnya, kita bawa semua berkas aslinya yang legalisir, cap basah asli gitu. Untuk kita berikan kepada tim dari panitia penerimaan CPNS-nya gitu. Jadi mereka akan melihat berkas-berkas aslinya sesuai nggak sama berkas yang diupload gitu. Oke. Nah kalau untuk tesnya sendiri sih sampai tes apa tadi yang online dari mulai upload data administrasi sampai dengan tes TKD tadi ya ini itu masih online semua ya? Kalau misalnya dari BKN yang terakhir itu untuk kondisi pandemi ini TKD-nya itu tetap tidak online daing. Jadi kalau misalnya pas aku dulu, aku harus ke BKN yang di Cawang Ya, di untuk Cawang. seleksi tesnya. Iya, BKN yang di Cawang itu, kemudian nanti aku masuk ke ruangan khusus di sana itu cuma untuk 25 peserta. Ada komputer yang sudah disediakan sendiri, nanti kita kerjakan di situ dengan waktu yang ditentukan, kalau udah selesai baru keluar. Nah, kalau di pandemi ini dibatasi aja, jadi satu ruangan itu cuma 15 orang, dan nanti akan dibikin gelombangnya biar nggak akan jadi kerumunan massa gitu. Jadi akan dikurangin porsi yang masuk ke ruangan, mungkin waktu-waktunya aja dipisah antara peserta yang satu dengan peserta yang lain gitu. Jadi semua online-nya itu hanya di tahap seleksi awal aja administrasi, tapi kalau TKD, SKB, sama wawancara setahu aku offline. Siap. Berarti ya semua maksudnya sampai ya tes TKD, SKB sampai ya wawancara juga offline begitu ya ini. Offline ya. Nah itu kalau tempat interviewnya ditentukan dari webnya sendiri ya? Iya betul. Jadi ada teman aku yang walaupun dia daftar itu di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, tapi pada saat seleksi wawancara dia wawancaranya di Kanwil DKI. Jadi dia di pusat gitu wawancara karena di tahap akhir. Siap. Ini menariknya apa ya? Ternyata jauh berbeda ya maksudnya dari tes ya karena rem di BUMN gitu kan. Beda banget tesnya gitu. Nah, kalau ada nggak semacam kayak kan ya kalau misalkan kita tadi udah selesai gitu, kita udah udah berikan data-data aslinya, setelah itu apa lagi, Win? Udah, habis itu nanti kita akan nunggu pemanggilan untuk hari pertama kerja. Nanti akan diterbitkan nomor induk pegawai atau NIP biasanya. Kemudian kita akan diberikan SK CPNS. Nanti kita akan resmi udah mulai bekerja. Jadi kita tinggal nunggu pemanggilan aja. Kalau udah diseleksi administrasi secara dokumen-dokumen asli, itu berarti kita tunggu panggilan kerja aja, tinggal panggilan hari pertama kerja untuk penandatangan SK CPNS aja. Oke. Nah setelah itu ada orientasinya gitu nggak, Win? Misalkan kayak ada. Ada ya? Jadi orientasinya itu kalau misalnya orientasi pusat itu 3 hari, biasanya itu ada pembukaannya. Kalau misalnya di tahun-tahun sekarang itu oleh Pak Presiden Jokowi, mereka melakukan pembukaan secara serentak selama 3 hari itu orientasi terpusat, kemudian dilanjutkan selama 2 minggu untuk orientasi per kementerian atau lembaga gitu. Nanti mereka baru tinggal menunggu penempatan aja dan juga tinggal menunggu jadwal untuk prajabatan. Jadi jadwal untuk prajab atau prajabatan itu untuk mengangkat mereka dari CPNS menjadi PNS. Siap. Berarti ya itu ya prosedur dari awal menjadi pendaftaran sampai dengan menjadi bekerja sebagai ASN begitu ya, Win. Nah, ini kalau sebenarnya kalau tes-tesnya sendiri maksudnya secara spesifik kan banyak, misalkan buku-buku yang lain pun atau di Public Servant Academy sendiri pun ya juga berarti didampingi ya, Win ya?
sampai. Iya betul, didampingi sampai ke tahap akhir gitu. Kita punya mentor dan mentornya itu memang PNS aktif dan mereka itu akan memandu terkait dengan semua tahap seleksi pendaftaran dan memberikan informasi-informasi valid terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2021. Siap. Nah ini Win, kalau ini dua pertanyaan, ya mungkin salah satu pertanyaan terakhir lah. Persiapan apa sih yang wajib disiapkan kalau kita memang berniat banget untuk ikut CPNS ini, Win? Kalau menurut aku tuh pastinya kita tuh harus minimal menyiapkan waktu 3 bulan untuk belajar. Harus fokus belajar itu maksimal 3 bulan. Nggak bisa yang namanya SKS, sistem kebut semalam, itu menurut Iya. aku nggak bisa gitu. Karena tahapannya itu kan panjang Benar. sekali. Kemudian untuk pesaing kita juga lumayan Benar. banyak karena Benar. rata-rata kebanyakan warga negara Indonesia itu masih banyak peminatnya untuk masuk PNS, apalagi Benar. mungkin mereka beberapa itu untuk mewujudkan keinginan orang tua untuk menjadikan anak yang dibanggakan oleh orang tua. Jadi Iya. masih banyak banget pesaingnya. Menurut aku waktu yang paling sesuai itu 3 bulan persiapan. Nah, kemudian kita tuh harus nyari silabus terkini terkait dengan prediksi-prediksi soal. Kalau aku dulu, aku nyari di toko buku tertentu dan itu aku beli beberapa buku atau silabus yang memang terbaru. Jadi dilihat dulu terkait dengan pembahasannya bagus apa tidak, soal-soalnya itu update atau enggak gitu. Nanti kalau misalnya menurut kita itu silabus bukunya lengkap, baru kita beli. Dan aku juga belinya tuh nggak cuma 1 buku, aku minimal beli itu 2 buku untuk bahan perbandingan persiapan gitu. Kalau misalnya bisa lebih dari 2 buku itu lebih bagus. Nah, cuma nggak sampai di situ. Jadi kendalanya itu kan kita kalau nggak ada temennya itu kayak males belajar gitu. Benar. Jadi harus membuat lingkungan pertemanan Iya. untuk yang sama-sama ikut seleksi tes CPNS. Jadi lucunya tuh dulu aku tuh karena masih S2 di UI dan rata-rata teman S2 aku di UI itu udah PNS semua. Jadi mereka adalah PNS yang dapat beasiswa dan S2. belajar tugas belajar di UI. Jadi aku tuh nggak punya teman untuk tes CPNS. Iya. Akhirnya pada saat seleksi administrasi awal kan, pasti seleksi administrasi awal tuh ada kayak tes kesehatan, kemudian tidak buta warna, kemudian dulu aku tuh tidak tuli, kemudian tes tentang kesehatan kejiwaan juga, tes narkoba. Jadi waktu pada saat aku lagi ngambil beberapa tes kesehatan di rumah sakit, itu dipertemukan dengan beberapa pendaftar dari kementerian lain. Nah, di situ karena kita tuh kalau tes kesehatan di rumah sakit itu pasti setengah hari dari pagi sampai siang baru selesai karena ada beberapa tahapan gitu yang banyak harus kita laluin. Nah, di situ aku mulai ngobrol kayak nanya daftar di mana, kemudian formasi apa gitu dan kita kayak saling bantu gitu kalau misalnya ke tahapan selanjutnya misalnya tes narkoba di sebelah mana, ke sebelah sana. Kemudian abis ini apa? Jadi kita kayak saling ngasih tahu dan di situ akhirnya kayak nanti kalau persiapan mau nggak belajar bareng gitu. Akhirnya di situ kita bikin tim kelompok belajar bareng 3 orang. Jadi waktu itu belajarnya masih kayak di salah satu tempat nongkrong anak muda yang terkenal di Jakarta lah gitu. Jadi kita janjian kalau misalnya udah selesai kerja atau kuliah, abis maghrib gitu, kalau nggak abis isya, kita belajar bareng minimal seminggu 3 kali gitu. Dan itu emang rutin gitu ya, untuk memang dapat hasil maksimal tuh rutin. Nah dari situ tuh sebenarnya aku ide juga ternyata orang yang mendaftar CPNS itu butuh teman belajar atau kelompok belajar atau butuh mentor gitu. Dan itu tuh 2013-2014 tuh jarang banget ada kayak bimbel-bimbel yang memang terfokus untuk memberi mentoring atau memberi kelas belajar, bimbingan belajar untuk penerimaan CPNS. Dan akhirnya aku pikir kenapa nggak dibuat gitu, karena banyak orang juga yang mereka itu mau dibimbing untuk bisa keterima CPNS. Siap. Berarti ya tadi itu persiapannya waktu yang cukup lah, tadi 3 bulan berarti, dan juga tadi persiapan mempelajari soal-soalnya juga yang terbaru, dan yang paling utama tadi lingkungan ya Win ya. Mungkin kayaknya karena tipikal orang Indonesia kayaknya kalau nggak ada teman itu nggak enak gitu ya. Nggak semangat belajar karena mereka itu pasti kayak masih 2 bulan lagi atau misalnya masih lama, masih 2 minggu lagi masih bisa. Tapi kalau misalnya ada temennya yang temannya itu rajin di depan kita, pasti kita ke-trigger juga untuk ikut rajin belajar bareng. Siap Win. Nah, mungkin ini yang terakhir nih. Mungkin apa sih saran dan juga ya saran Winda lah ke teman-teman yang mau mengikuti tes CPNS 2021 ini, Win?
Jadi saran aku tuh pertama kita tuh nggak boleh asal pilih formasi gitu. Jadi kayak asal keterima aja, nggak apa-apa deh Kak, yang penting asal keterima CPNS itu aku big no banget. Aku tuh paling nggak suka dengan jawaban seperti itu. Karena Iya, jabatan yang kita terima di PNS itu akan kita tempuh dalam waktu yang lama gitu. benar sekali. Jadi beda sama BUMN atau misalnya Iya, dengan iya, swasta yang mereka itu promosi atau misalnya iya, rotasi gitu. rolling Heeh. jabatannya itu cepat. Kalau di PNS Hmm. tuh minimal 4 tahun, maksimal ya bisa lebih dari 4 tahun, kayak 8 tahun, Hmm. 12 Hmm. tahun, karena sesuai dengan jabatan kita diangkat. Jadi kalau kita salah pilih jabatan, kita akan tersiksa di situ. Misalnya Oh bukan iya, iya. background kita, bukan keahlian Hmm. kita gitu. Karena kita nggak asal bisa minta pindah kayak, Pak, saya nggak suka di jabatan ini, saya mau pindah ke sana. Itu nggak bisa. Kayak, kenapa Hmm. kamu ambil jabatan ini dari awal gitu. Jadi benar-benar dianalisis, benar nggak ini yang kita suka, Hmm. passionnya kita, Hmm. background pendidikan kita tuh sesuai apa enggak. Jangan asal masuk aja, karena bakal tersiksa di situ dan kita nggak bakal maksimal dalam bekerja. Itu saran aku Hmm. sih. Jadi kita juga harus banyak nanya ke senior-senior yang sudah keterima di beberapa kementerian atau beberapa Pemda. Jangan sungkan untuk nanya terkait dengan salary atau pendapatannya, karena setiap Hmm. kementerian sama Pemda itu kan beda-beda Beda-beda. Hmm. pendapatannya. Jangan sampai kita nyesel kayak jam kerja kita sama, misalnya Hmm. kesejahteraannya berbeda di setiap kementerian dan kita baru Iya. tahu setelah masuk gitu. Jangan sampai Hmm. kayak gitu. Kita harus meneliti sampai benar-benar sampai poin-poin terkecilnya itu kita harus tahu lingkungannya juga gitu. Hmm. Nah, makanya menurut aku selain grup belajar, mentor sama kita tuh punya senior yang buat kita tanya-tanya Hmm. itu memang penting karena biar kita tuh nggak salah milih formasi, nggak salah milih jabatan, nggak Hmm. salah milih kementerian atau lembaga, agar kita tuh ngejalanin pekerjaannya tuh enjoy. Dan saran aku selain persiapan belajar, ikhtiar langitnya juga harus kuat Nah, sih, hmm. udah Rahim. Iya Jadi benar. benar-benar harus harus ditunjukin kalau misalnya kita itu benar-benar mau masuk ke jalur PNS ini gitu, kayak merayu Hmm. Allahnya itu harus benar-benar kuat gitu, Iya. harus benar-benar tahajud, Hmm. duha, puasa, minta restu ke orang tua. Kalau Hmm. aku dulu tuh setiap tahapan tuh selesai tes aku telepon ibu kayak, Hmm. ibu baru selesai nih tes TKD, minta didoain biar TKD-nya tuh lulus gitu. Kemudian di tahapan selanjutnya juga minta doanya. Jadi selalu kayak berkoordinasi sama ibu, minta Hmm. restu ibu sama orang tua juga terkait dengan kelulusan kita gitu. Karena doa mereka kan insya Allah dijabah sama Allah. Gitu. Jadi Hmm. ikhtiar yang dunia sama ikhtiar langitnya itu harus diseimbangkan gitu. Hmm. Karena menurut teman-teman aku pada tes CPNS itu banyak doa-doa yang bertarung di langit. Jadi Oh iya, kuat-kuatan iya. siapa doanya itu yang bakal menang di sana gitu, yang bakal Hmm. dikabulkan sama Allah. Siap. Nih bagus sekali sarannya, Win. Jadi ya sekali selain dengan ikhtiar dunia juga ikhtiar langitnya juga harus Iya dikencengin betul. juga ya. Siap. Terima kasih banyak Winda atas diskusinya pada ini malam hari. Mohon Makasih maaf banyak juga mengganggu Rahim. waktu istirahatnya Nggak Winda. apa-apa, Apalagi besok seneng banget besok bisa kerja kan sharing. ya? Aku Oh, kerjanya maksudnya hari Kamis sama Jumat. oh begitu siap. Iya, Siap, siap. masih WFH sih, walaupun WFH Oh itu iya, paling ya. Zoom-Zoom aja, Oh Zoom-Zoom iya benar rapat sih. meeting, gitu-gitu aja. Oh iya, iya. Pulang. Apalagi di kondisi seperti sekarang ini ya. Iya, Siap. Kalau tapi hmm? alhamdulillah PPKM itu bisa. Aku kan tadinya nggak pernah dapat jatah WFH sama sekali, udah Rahim, walaupun peningkatan COVID itu Iya tinggi gitu. benar-benar. Nah, kebijakan dari atasan aku tuh tidak diperbolehkan WFH semenjak kami sudah Hmm. menerima vaksin. Oh iya, Nah, iya, itu iya, tuh iya. kayak gimana ya, jadi kayak masih agak sedikit bimbang Iya, gitu, di benar-benar. mana kondisi lagi kayak gini cuma nggak boleh di WFH. Nah, tapi karena Iya. ada kebijakan langsung dari presiden sama gubernur Hmm. yang memang sudah cukup tegas, Hmm. aku tuh malah justru bersyukur ada PPKM ini. Jadi Benar-benar. memang kita itu bisa lebih menjaga kesehatan dari rumah Hmm. gitu. Kalau misalnya nggak ada instruksi yang tegas dan nggak Heeh. ada ancaman terkait dengan pidana maupun administrasinya, Hmm. mungkin beberapa pimpinan tuh masih ada yang melanggar menurut aku. Iya. Jadi kayak tadi aja jalanan dari luar kota Jakarta ke Jakarta ya masih macet juga gitu. Ditutup semua, Iya iya ditutup ditutup juga. semua. Heeh. Siap. Terima kasih banyak Winda untuk diskusi kali ini. Mudah-mudahan ini kayaknya ya nggak kayaknya sih, memang bermanfaat banget buat teman-teman yang mau mengikuti tes CPNS begitu kan, supaya ya nanti mudah-mudahan lah dari diskusi kita ini menjadi jalur keberkahan lah buat teman-teman semua bisa lolos Amin ya robbal menjadi PNS. alamin. Amin. Terima kasih banyak Winda Yunika. Kembali lagi nanti di acara kita yang lainnya di channel Tutur Inisiatif. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.